Oke, selamat siang teman-teman dan selamat siang juga Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Agama Katolik di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini kelompok 28 ya benar akan mempresentasikan dampak perkembangan chat generative pre-trained transformer atau ChatGPT terhadap sosial masyarakat dan ajaran gereja yang berkaitan dengan ChatGPT. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Yosef Vidya Wiranata, kemudian Saya Mika Suri. kemudian dan terakhir ada Saya Angelina Adri Erika. Dan saya Alfonso Gemma Pratika. Oke, baik, terima kasih. Dan mungkin itu perkenalan dari kami. Dan kita akan memulai presentasinya. Baik, sebelum kita melanjutkan presentasi ini, terlebih dahulu kita mengenal apa itu ChatGPT. Chat Generative Pre-trained Transformer atau ChatGPT adalah sebuah chatbot yang berbasis Artificial Intelligence atau AI yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT ini dilatih untuk menjawab berbagai jenis pertanyaan atau permintaan, dari menjelaskan bagaimana gravitasi bekerja, menulis puisi, hingga memberikan kode-kode untuk program komputer dengan mengumpulkan data dari database online. Nah, penggunaan ChatGPT ini merupakan salah satu inovasi terbarukan yang ditemukan pada 2020-an ke atas ini, yang digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya menjawab pertanyaan atau membuat suatu program, sehingga eh, penggunaan ChatGPT ini sangat masif di masa sekarang. Meskipun begitu, ada beberapa dampak yang dihasilkan dari penggunaan ChatGPT ini, dan dampak-dampak tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini ada beberapa dampak positif. Yang pertama, memberikan pengetahuan yang tidak terbatas untuk kepentingan manusia. Contohnya, kita dapat mencari informasi tentang rekomendasi tempat makan yang enak di Semarang. Lalu yang kedua, dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya seperti dapat membalas email atau pesan, memproses pesanan secara otomatis, dan bisa juga membantu mengerjakan tugas sekolah. Eh, yang ketiga, memastikan penggunaan bahasa yang baik. Contohnya bisa digunakan untuk membuat karya tulis atau karya esai, dan bisa juga digunakan untuk menerjemahkan bahasa. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Diego. Selain dampak positifnya, ada pula beberapa dampak negatif, sepertinya munculnya banyak kecurangan. Ya, seperti tadi, contohnya kalau kita mengerjakan tugas sekolah dengan chat GPT ini, otomatis kita tidak bekerja secara murni atau murni atau kejujuran kita sendiri kan. Otomatis yaitu hitungannya curang. Kedua, meretas data diri pengguna. Seperti kita tahu, AI itu belum tentu 100% aman. Jadi bisa saja dia dengan programnya dia atau apa meretas data kita sendiri. Ketiga, menggantikan tenaga kerja manusia. Ini suatu hal yang sulit untuk dikatakan sulit untuk dicegah sih. AI dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Dan yang terakhir, menyebarkan berita hoax karena apa yang dihasilkan oleh ChatGPT ini belum tentu benar atau sesuai dengan fakta dengan di lapangan. Selanjutnya, Baik, untuk hubungannya dengan iman Katolik sendiri, ada beberapa topik yang sekiranya berhubungan dengan perkembangan iptek, terutama ChatGPT ini. Yang pertama adalah Allah adalah sumber pengetahuan. Ini terdapat dalam Amsal bab 1 ayat 7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kemudian yang kedua adalah orang Kristen harus dapat menguasai teknologi dan bukan dikuasai oleh teknologi. Ini terdapat dalam 1 Korintus bab 6 ayat 12 yang berbunyi, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku,
tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Diperhamba oleh suatu apapun di sini bisa dimaksudkan dengan teknologi, karena seperti yang kita lihat sekarang, terkadang banyak orang yang menghabiskan waktunya terlalu lama dengan teknologi, dengan HP, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah teknologi harus digunakan untuk memenuhi hukum Tuhan. Ini terdapat dalam Matius bab 22 ayat 37 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini artinya, ketika kita menggunakan teknologi, hendaknya teknologi itu kita gunakan secara baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga penggunaan dari perkembangan teknologi yang berkembang sekarang itu berguna positif bagi kita semua. Dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Alphonsus. Upaya gereja dan mahasiswa. Yang pertama, gereja mendukung sepenuhnya kemajuan teknologi yang berkembang demi kesejahteraan dan peningkatan kehidupan manusia itu sendiri. Yang kedua, namun kemajuan teknologi hendaknya dapat dipilah agar sekiranya pengaruh iptek yang mengganggu dan menolak refleksi iman umat gereja dapat diketahui dan diantisipasi dari dini oleh semua umat beriman. Yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan perkembangan teknologi yang ada seperti ChatGPT untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Penggunaannya pun disesuaikan dan tidak boleh disalahgunakan untuk hal-hal yang buruk agar tidak menjadi senjata degradasi moral bagi mahasiswa itu sendiri. Yang keempat, mahasiswa senantiasa menjunjung tinggi nilai integritas dan kejujuran dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik dalam perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih. Demikian presentasi yang kami sampaikan ini. Dari kami berempat, kami ucapkan terima kasih. Dan semoga apa materi yang kami berikan ini dapat berkenan bagi Bapak Ibu dosen. Dan dari kami berempat, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.